الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan puji dan syukur kehadirat Allah, Rabb yang mengetahui di mana hamba-Nya dilahirkan dan kapan akan diwafatkan. Rabb yang Maha Kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah. Jikalau seorang hamba mau mengakui kebesaran dan kemahagunan Allah, maka semua kita kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang layak dan pantas untuk dibanggakan dan disombongkan. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumiku ini, kata Allah, dengan sombong. Rabb yang Maha Kaya memberikan nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'addu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung akan nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitung akan nikmat Allah. Maka dikatakan bahwa syukur atas nikmat Allah dalam syariat adalah dengan ucapan alhamdulillah. Sedangkan syukur dalam ilmu tasawuf adalah mengiktikadkan bahwa segala nikmat yang ada pada diri kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan dengan salam buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pada hakikatnya kita berselawat kepada Rasulullah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebenar-benar takwa, mengerjakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi daripada segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ayat ini tidak asing di pendengaran kita. Bahkan setiap Jumat dibacakan khatib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tentu seseorang ingin bertakwa, ada caranya, ada jalannya. Apa jalan seseorang ingin bertakwa kepada Allah? Di antaranya jalan seseorang yang ingin bertakwa kepada Allah, jalan yang pertama adalah muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah adalah ingat akan janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan manusia, kita menempuh 5 alam. Sebelum kita berada di alam dunia, kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama alam yang ditempuh adalah alam roh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh atau alam kubur. Dan yang kelima adalah alam akhirat. Sebelum kita berada pada alam dunia, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi janjinya? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku adalah Tuhan engkau, kata Allah. Bukankah aku adalah Rabb engkau? Qalu bala syahidna. Lalu mereka berkata, benar, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami. Semua kita paham, semua kita tahu. Karena daripada orang yang munafik adalah orang yang berjanji, tetapi ia tidak pernah menepati janjinya. Kita telah berjanji menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu kita berjanji. Kadang-kadang itulah manusia sering mengumbar dengan janji, tapi jarang menepati janjinya. Di dalam salat ada 3 tempat kita berjanji, sadar ataupun tidak. Yang pertama kita berjanji di dalam salat, di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua karena Allah. Salat yang kita kerjakan karena Allah, haji yang kita kerjakan karena Allah, membantu pembangunan masjid karena Allah, menyantuni anak yatim karena Allah, mengasihi fakir miskin karena Allah, bukan karena iming-iming lainnya. Andaikan ibadah yang kita lakukan mengharapkan pujian manusia, orang yang ikhlas, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu hamba yang diperjalankan? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad, tidak pernah terpisah antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Yang pertama, tidak terpisahnya antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Pada saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, bergandeng antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad. Yang kedua, di dalam mengumandangkan azan, yang ada nama di dalam azan hanya 2, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, pada saat Nabi Adam alaihissalam membuka matanya, terlihatlah di tiang aras bertuliskan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang kedua adalah muraqabatullah, artinya merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
siapapun di antara kita, entah pejabat ataupun rakyat, entah orang kaya ataupun orang miskin, siapapun dia, tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita tidak ada yang lolos dari 3 pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita ittaqillah haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, baik di kantor ataupun di ladang, baik di pasar ataupun di rumah, sendirian ataupun beramai-ramai. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada. Tidak ada di antara kita yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau takut dengan pengawasan atasan, atasan ada masa tidurnya, atasan ada masa lengahnya, atau takut dengan pengawasan CCTV, ada masa matinya, tetapi dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pun, sedikit pun tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak ada di antara kita yang lolos dari pengawasan malaikat raqib dan atid. Dan yang ketiga, tidak ada yang lolos dari pengawasan tangan dan kaki kita. Apakah tangan dan kaki kita mengawasi kita? Benar, Allah menyatakan dalam Quran surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutmu dikunci, tanganmu berbicara, kakimu sebagai saksi atas apa yang engkau lakukan sebelum ini. Apa yang kita lakukan di atas dunia akan dipertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasbuna ulaika rafiqa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.